Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Busparini dengan NPM 214111092 dari kelas MBI AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo, di mana mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Pada obligasi, jumlah tetap yang dibayar pada jatuh tempo adalah pokok pinjaman, sementara pembayaran bunga disebut dengan kupon. Saham biasa menunjukkan kepemilikan perusahaan, sementara obligasi menunjukkan klaim kreditur. Pembayaran kas untuk obligasi sudah ditentukan saat diterbitkan, sementara dividen saham bisa berubah-ubah. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo, sementara saham tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Kemudian ada call provision. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan juga menyusun bond identur yang ringkasnya disediakan dalam prospektus. Bond identur adalah dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan, penerbit obligasi, dan pemegangnya. Salah satu isi penting dari bond identur adalah call provision. Call provision memberikan hak kepada perusahaan penerbitnya untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi dengan jaminan. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga ketika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Yang keempat, obligasi yang disertai warrant. Dengan adanya warrant, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau diskon. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besar disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Yang ketujuh, putable bond. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Kemudian, peringkat obligasi. 3 komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat untuk menentukan peringkat atau rating obligasi, yaitu yang pertama ada kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kedua, struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutang. Yang ketiga, perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat hutang tersebut bila terjadi pembubaran atau likuidasi serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur. Peringkat obligasi bukanlah suatu saran investasi, tetapi membantu investor memahami risiko kredit perusahaan. Lembaga pemeringkat efek memberikan informasi standar untuk mengukur risiko obligasi, serta membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian obligasi negara. Surat utang negara adalah surat berharga yang merupakan pengakuan utang dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Secara umum, SUN atau SUN dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di Amerika Serikat, SPN ini dikenal dengan sebutan Treasury Bills atau T-bills.
Yang kedua, obligasi negara atau ON, yaitu sun berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di Amerika Serikat, obligasi negara ini dikenal dengan sebutan Treasury Bonds atau T-Bonds. Kemudian, pentingnya obligasi negara. Bagi pemerintah, penerbitan SUN sangat penting untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR dan berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko, digunakan sebagai benchmark, dan dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi serta memanajemen risiko. Lalu ada penerbitan dan perdagangan obligasi negara. Obligasi negara dapat dibedakan menjadi obligasi berbunga tetap dan obligasi berbunga mengambang. Pembelian dapat dilakukan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Contoh obligasi negara berbunga tetap adalah seri FR0028 dengan tingkat kupon 10% pada tahun 2005. Baik, itu saja materi obligasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.